Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdhalil makhluqin, asyrafil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa atba'i ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin segenap jamaah pengajian Indosat Medan yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kajian kita terakhir yang lalu kita terhenti hingga penjelasan tentang, masih berkaitan dengan salatul jenazah, berkaitan tentang haramnya seorang mukmin turut mendoakan, memohon curahan rahmat dan kasih sayang Allah, serta memohon ampunan kepada seseorang yang nyata-nyata wafat dalam keadaan kafir atau musyrik. Yang nyata ya, dalam keadaan kafir atau musyrik, sekalipun dia adalah kerabat, bahkan orang tua kandung sekalipun. Haram itu hukumnya, sudah tegas, ada larangan dari Allah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehubungan dengan upaya Rasulullah memohon ampunan bagi pamannya Abu Thalib yang nyata-nyata wafat dan tidak kunjung mengucapkan syahadat. Ya. Itu sudah kita jelaskan kemarin. Berikutnya, hadirin rahimakumullah, wa tajibul jama'atu fi salatil janazati kama tajibu fi shalawatil maktubah, bahwa pelaksanaan salat jenazah itu wajib dilangsungkan secara jamaah, tidak secara fardi orang per orang, tapi jamaah. Mana dalilnya? Ada dua dalil utama di sini. Yang pertama, bahwa semasa hidupnya Rasulullah setiap kali menegakkan salat jenazah selalu berjamaah. Satu. Yang kedua, berdasarkan sabda Rasulullah yang umum, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian saksikan aku salat. Dan pada kenyataannya sunnah Rasulullah menjelaskan bahwa semasa hidupnya beliau tidaklah menegakkan salat jenazah melainkan secara berjamaah. Benar. Kemudian ada sementara riwayat yang mengatakan bahwa ketika Rasulullah wafat, ada sahabat yang menegakkan salat jenazah secara sendiri-sendiri terhadap jenazah Rasulullah. Di sini ada uraian dari Syekh Al-Albani. Ada dua poin penting di sini untuk dijelaskan. Yang pertama, ungkap beliau bahwa riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa sementara sahabat Rasulullah menegakkan salat jenazah atas wafatnya Rasulullah secara sendiri-sendiri itu lemah. Itu lemah. Ya. Yang kedua, ada uraian berikutnya yang dimuat di dalam kitab At-Talkhis. Ya, kitab At-Talkhis disebutkan bahwa Ibnu Dihyah berpendapat, kalaulah benar kaum muslimin itu menyolatkan jenazah Rasulullah secara sendiri-sendiri tanpa ada seorang pun yang menjadi imamnya pada saat itu menunjukkan begitu agungnya pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada di antara para sahabat ketika itu yang berani dan merasa layak untuk mengimami kaum muslimin dalam salat jenazah terhadap jenazah Rasulullah. Saling menolak, tidak ada yang merasa aku yang lebih berhak, aku yang pantas, demi mengingat betapa mulianya pribadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua penjelasan ini yang dibuat oleh Al-Albani dalam kitabnya Ahkamul Janaiz. Ya. Tapi yang jelas, secara umum para ulama mengatakan salat jenazah itu pada dasarnya ditegakkan secara berjamaah, tidak sendiri-sendiri, berjamaah. Lantas bagaimana kalau ditegakkan oleh masyarakat di satu kampung, di satu negeri secara sendiri-sendiri? Jawabnya, sah salatnya, gugur kewajiban salat jenazah atas mereka.
tapi mereka dibebankan dosa karena meninggalkan salat jamaahnya itu. Artinya salat jenazahnya sudah sah, sudah gugur atas mereka kewajiban menegakkan fardu kifayah salatnya karena sudah ditegakkan, tapi mereka berdosa karena meninggalkan pelaksanaannya secara berjamaah. Baik, itu satu poin hari ini. Berikutnya, wa aqallu ma warada fi in'iqadil jama'ati fiha thalatha. Dan riwayat berdasarkan sunnah Rasulullah menegaskan bahwa bilangan jamaah itu yang paling kecil berapa? Ini pertanyaannya. Untuk wal disebut salat itu sudah tegak secara berjamaah. 2 kah cukup atau harus 3 minimal? Jawabnya fiha thalatha, 3. Ya, 3. Termasuk dengan imam. 2 makmumnya. Itu minimal, jumlah minimal. Kenapa demikian? Karena tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah atau para sahabat pernah menegakkan salat atas jenazah dengan bilangan kurang dari 3 orang. Jadi ini minimalnya 3 orang. Termasuk di dalamnya sudah imam dan 2 makmum di belakang. Mana riwayatnya? Dari hadis Abdullah ibnu Abi Talha. Katanya bahwa suatu ketika Abu Talha mengajak Rasulullah SAW untuk menghadiri kematian putranya Umair bin Abi Talha. Lantas Rasul datang menghadirinya. Kemudian Rasul ikut menyolatkan jenazah Umair bin Abi Talha tadi. Rasul mengambil tempat di depan. Abu Talha selaku ayah, dia taruh di belakangnya, di belakang Rasulullah. Ya, itu satu makmum berarti kan. Berikutnya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini istri si Abu Talha, ibunda dari yang wafat, diperintahkan Rasul untuk berada di belakang suaminya. Walam yakun ma'ahum ghairuhum, dan tidak ada orang lain yang ikut salat bersama mereka ketika itu. Berarti hanya ada berapa orang? 3 orang. Rasulullah bertindak sebagai imam di depan. Ya, satu jamaah laki-laki dia taruh di belakangnya, dan jamaah perempuan ditaruh di belakang jamaah laki-laki, 3 orang. Itulah riwayat yang ada yang menunjukkan bilangan terkecil jamaah dalam sholat jenazah. Nggak pernah kurang dari 3 orang. Baik. Berikutnya, poin berikutnya, wa kullama kathura al-jam'u kana afdala lil mayyit. Dan setiap kali bertambah bilangan orang yang ikut menyolatkan jenazah itu, tentu akan lebih afdal, lebih utama, lebih baik bagi siapa? Mayyit. Wa anfa' liqauli, dan lebih bermanfaat baginya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lah illa syuffi'u fi." Tidak ada seorang mayit yang kemudian dia disolatkan oleh umat muslimin, jumlah mereka bilangannya sampai kepada 100 orang. 100 orang. Cukup banyak itu ya, 100 orang. Kulluhum yashfa'una, dan semuanya ikut memohonkan syafaat dan ampunan bagi mayit tadi, illa syuffi'u fi, melainkan mayit tadi akan mendapat syafaat dan ampunan dari Allah berkat doa 100 orang yang salat dan mendoakannya, memohonkan ampunan baginya. Ini hadis sahih, akhrajahu Muslim wan Nasa'i wat Tirmidzi. Hadis sahih. Baik. Tapi saya ingat sejak dari kecil dulu sering kami mengatakan kalau ada 40 yang menyolatkannya sudah dapat ampunan dia itu. Pernah dengar itu? Pernah dengar ya? 40. Mana itu dalilnya? Ternyata itu ada dalilnya. Ada dalilnya. Ya, 40 orang, bilangan 40 disebutkan memang dalam hadis Rasul yang lain, juga hadis sahih, akhrajahu Muslim wa Abu Dawud. Ya. Waqad, tapi sebelumnya ada penjelasan, waqad yufal lil mayyit walau kana al-'adadu aqall min 100 idza kanu muslimin lam yukhalid tauhidahum syai'un min asy-syirk. Mana hadis yang menyebutkan bilangan 40? Hadis bersumber dari Muslim dan Abu Dawud, juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Baihaqi serta Ahmad. Berbunyi,
ma min rajulin muslimin yamut